Suhu di kota Madinah, Arab Saudi bisa mencapai 45 derajat Celcius. Selain dibekali sejumlah peralatan kesehatan, para jamaah haji juga diimbau membawa sejumlah peralatan untuk melindungi diri seperti payung, topi, hingga kacamata hitam. Cuaca panas mencapai 45 derajat Celcius akan dihadapi jemaah dari Indonesia setibanya di Tanah Suci. Karenanya, jemaah terus diingatkan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Ada sejumlah anjuran kesehatan yang diberikan kepada para calon haji dan dikarenakan kondisi ataupun suhu di Tanah Suci saat ini cukup tinggi, ada sejumlah peralatan kesehatan seperti ini yang diberikan dan dibagikan kepada semua calon haji untuk memastikan kenyamanan serta kelancaran selama beribadah. Dalam satu paket peralatan kesehatan, setiap calon haji mendapatkan kertas himbauan kesehatan, krim penghilang pegal, plester, tisu basah, botol air untuk semprotan muka, masker, serta larutan oralit. Peralatan tersebut diberikan setelah jamaah melewati pemeriksaan kesehatan terakhir di asrama haji. Selain peralatan kesehatan yang diberikan, para calon haji juga membekali diri mereka dengan obat-obatan pribadi. Terutama mereka yang risti, punya penyakit yang berisiko tinggi, itu saya sangat menganjurkan bahwa obat seperlunya, bahkan sekebutuhan kita untuk 40 hari selama perjalanan. Terutama obat-obat yang dari dokter, supaya jangan sampai kekurangan obat di sana. Begitu juga kita yang biasa, vitamin lah kita banyak-banyak minum air putih, apalagi di sana air jam-jam tentunya. Perbedaan cuaca serta tingginya aktivitas para calon haji mengharuskan mereka memiliki kondisi prima. Di saat yang sama, penyelenggara haji juga memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat dapat mengakses obat serta pelayanan kesehatan di Tanah Suci jika dibutuhkan. Fitriya Sungkar, Jakarta. Sebanyak 14 calon haji asal Jember batal diberangkatkan karena terlambat menyerahkan dokumen kelengkapan pemberangkatan haji. Pihak penyelenggara berupaya melengkapi dokumen milik jemaah calon haji agar bisa diberangkatkan bersama kloter berikutnya dari embarkasi Juanda, Surabaya. Kementerian Agama Kabupaten Jember sebelumnya mencatat sebanyak 16 calon haji asal Jember gagal diberangkatkan dari kloternya akibat belum selesainya pengurusan dokumen visa. Namun 2 anggota jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci setelah dokumen visanya rampung. Sementara 14 orang lainnya hingga kini masih belum bisa diberangkatkan. Pemberangkatan baru bisa dilakukan jika proses kepengurusan pembuatan visa di kantor imigrasi Jember selesai tepat waktu. Selain terlambat menyerahkan dokumen pembuatan visa, kondisi diperparah dengan lemahnya pengawasan penyelenggaraan haji. Karena masih belum selesai visanya, ya, tapi tidak banyak. Ya. Dan alhamdulillah beberapa hari kemarin sudah dapat diterbangkan lagi dua orang. Sehingga yang sekarang yang tersisa masih sekitar 14 ya. Jadi tetapi dalam 1-2 hari ini sudah dapat diberangkatkan karena posisi visa sedang dalam pengurusan di Kedutaan Besar Arab Saudi. Nah, kendala-kendala visa ini karena banyak hal ya. Ada yang karena status cadangan, kemudian keterlambatan penyerahan paspor karena dia termasuk posisi paling belakang ngurus paspor ya. Koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Roni, bagaimana dengan perkembangan hingga siang hari ini? Apakah sudah ada calon jemaah haji yang akan berangkat dari Asrama Pondok Gede? Selamat siang Yuda, ya benar sekali bahwa pada hari ini ada 3 kloter yang diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede dan 2 kloter yang masuk pada hari ini untuk melakukan karantina 1 kali 24 jam di Asrama Haji Pondok Gede ini. Nah, kloter yang berangkat adalah kloter 24, 25, dan 26 yang sudah berangkat tadi sekitar pukul 1:20 dini hari. Kemudian kloter 25 berangkat pada pukul 7:30 pagi tadi.
dan nanti pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat juga berangkat kloter 26. Sementara tadi pada pukul 8 masuk kloter 27 yang tadi juga sempat melakukan proses administrasi yang ada di belakang saya. Mungkin Anda melihat sudah sangat kosong seperti ini. Ini tadi bagian titik di sini merupakan titik mereka melakukan proses kelengkapan dokumen, kemudian mereka harus melengkapi atau melakukan pengecekan kesehatan lagi untuk mendapatkan gelang yang memberikan indikasi apakah mereka nantinya bagaimana penanganan ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan selama berada di Arab Saudi. Selanjutnya mereka juga akan mendapatkan living cost sebesar 1.500 riyad Saudi Arabia dan juga nanti mereka mendapatkan gelang identitas yang ini sangat penting karena tentu saja banyak sekali jemaah haji dari berbagai negara yang ada di Arab Saudi yang tentunya akan memudahkan bagi para calon jemaah haji ini untuk bisa saling mengidentifikasi apakah berasal dari negara mana, kemudian dan juga ada scan barcode yang dengan mudah untuk memastikan mereka ketika tiba di suatu tempat atau berpindah dari Jeddah ke Madinah kemudian ke Mekah seperti itu. Nah, proses tadi sudah dilakukan selama hampir sekitar 2 jam dari pukul 8 hingga pukul 10 dan saat ini mereka tengah berada di asrama dalam kondisi istirahat karena mereka nanti akan berangkat pada pukul 00.20 dini hari Yuda, sehingga mereka selama bisa dikatakan less than atau kurang dari 24 jam ini karena mereka nanti tentunya akan melakukan manasik haji juga, kemudian bagaimana konsentrasi mereka untuk bisa berangkat dan karena mereka tidak boleh berinteraksi lagi dengan pihak keluarga. Tadi pihak keluarga mereka sudah di pihak parkiran sudah mulai melakukan berpisah seperti itu, pamitan dan lain sebagainya. Terjadi suasana haru yang cukup menarik tadi itu diperhatikan kalau kita lihat dan juga saya sempat berbincang dengan salah satu calon haji yang di mana mereka sudah menunggu hampir bisa dikatakan 7 tahun, 6 tahun seperti itu dari proses registrasi hingga akhirnya bisa berangkat. Suatu excitement atau kepuasan tersendiri bagi mereka untuk bisa akhirnya bisa menginjakan kaki ke tanah suci dan ini menjadi satu cita-cita ataupun harapan bagi semua umat muslim tentunya termasuk Anda mungkin Yuda. Roni, terkait dengan kendala, kalau tadi di Jember, Jawa Timur masih ada terkendala masalah visa untuk keberangkatan yang menjadi salah satu problematika utama. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda di embarkasi Pondok Gede sendiri? Apakah memang ada kendala serupa ataupun ada kendala lain yang mungkin bisa Anda ceritakan? Ya, kalau terkait dengan kendala, umumnya kendala visa ini memang sering ditemui hampir setiap tahun. Nah, dan syukurnya pada tahun ini hingga saat ini dari sejak tanggal 28 Juli saat kloter pertama diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede ini tidak ada satupun yang mengalami kendala visa seperti itu. Nah, terkait dengan kendala gagalnya berangkat, ada satu yang terjadi pada tanggal 3 Agustus kemarin di mana satu orang ini mengalami lupa ingatan. Meskipun sebenarnya usia masih di bawah 50 tahun tapi pada akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga karena tidak dianggap tidak layak untuk bisa diterbangkan menuju ke tanah suci. Selanjutnya ada 2 orang yang masih ditangguhkan ini diakibatkan adanya kondisi fisik ataupun kesehatan yang menurun seperti itu. Yang pada akhirnya mereka akan diberangkatkan pada kloter selanjutnya pada gelombang kedua yang dimulai pada tanggal 12 Agustus nanti. Yuda. Baik, Roni, terima kasih untuk informasi Anda, Roni. Selamat bertugas kembali, Roni.